Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah, beribu-ribu nikmat yang Allah berikan kepada kita yang harus wajib kami syukuri. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena semua perkara, semua yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah. Baik, yang kita hormati Ustaz ini, Salahuddin, dan saudara-saudara yang kita cintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita akan menyampaikan materi kita, yaitu hadis tentang kelembutan yang berkaitan dengan akhlak Rasulullah yang harus kita turuti, yang harus kita aplikasikan di kehidupan di dunia kita. Langsung saja akhirnya Fauzan menyampaikan yang pertama. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Poin pertama, latar belakang. Dalam Islam, dasar yang dijadikan pedoman ada dua sumber utama, yaitu Al-Quran dan Hadis. Hadis merupakan penjabaran dari Al-Quran yang tujuannya masih belum jelas atau tersirat, khususnya yang berkaitan dengan masalah kehidupan umat. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah kehidupan umat. Adapun salah satunya adalah akhlak Nabi Muhammad SAW, yakni kelemah lembutan dalam muamalah. Poin 2, rumusan masalah. Masalah yang pertama adalah hadis yang berkaitan dengan kelemah lembutan. Dan poin yang kedua, hikmah yang dapat dipetik dari hadis tersebut. Serta poin yang terakhir, aplikasi dalam kehidupan saat ini. Lalu pendahuluan yang ketiga, tujuan penulisan. Yang pertama, menambah wawasan pengetahuan kita. Yang kedua, menyelesaikan tugas mata kuliah hadis yang telah diberikan dosen. Yang ketiga, menerapkan aplikasi dalam kehidupan saat ini. Lalu bab 2 ini masuk ke pembahasan. Sumber hadis 1 dikutip dari hadis sahih Imam Al-Bukhari nomor 5565 dalam kitab Adabul Mufrad. Haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah, haddatsana Ibrahim ibnu Sa'd an Salih an Ibni Shihab an Urwah bin Zubair anna Aisyah radhiyallahu anha zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat dakhala rahtun min al-yahud ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qalu assalamu alaikum. Qalat Aisyah fa fahimtuha fa qultu wa alaikumussalam wa la'natu. Qalat fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahlan ya Aisyah, inna Allaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Faqultu ya Rasulullah awalam tasma' ma qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qultu wa alaikum. Arti dari hadis yang pertama ini telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Salih, dari Ibnu Shihab, dari Urwah bin Az-Zubair, bahwa Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata, sekelompok orang Yahudi datang menemui
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lalu berkata, "Assalamu alaikum, semoga kecelakaan atasmu." Aisyah berkata, "Saya memahaminya, maka saya menjawab, Waalaikumsalam." Waalaikumsalam. 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 Wala'natullah. Waalaikumsalam. Wala'natullahi. Semoga kecelakaan dan laknat tertimpa atas kalian. Aisyah berkata, lalu Rasulullah SAW bersabda, "Tenanglah wahai Aisyah, sungguhnya Allah mencintai sikap lemah lembut pada setiap perkara." Saya berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar apa yang telah mereka katakan?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Saya telah menjawab, Waalaikum, dan semoga atas kalian juga." Lalu sumber hadis yang kedua dikutip dari hadis Sahih Al-Imam Al-Bukhari nomor 5566 dari kitab yang sama juga, dari kitab Adabul Mufrad. Haddatsana Abdullah bin Abdul Wahhab haddatsana Hammad bin Zaid qala haddatsana Thabit an Anis bin Malik anna a'rabiyan bala fil masjid faqamu ilayhi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuzrimuhu thumma da'a bidalwin min ma'in fasubba alaihi. Arti hadis yang kedua ialah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdul Wahhab, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Thabit dari Anas bin Malik bahwa seorang Arab Badui kencing di masjid, lalu orang-orang mendatanginya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Biarkanlah." Kemudian beliau meminta diambilkan air, lalu beliau menyiramnya. Hikmah hadis 1 dan 2 ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik bagi orang-orang beriman. Gerak-geriknya pasti memberikan contoh bagi siapapun yang menjumpainya. Bahkan sebuah gubahan narasi yang menceritakan jalan hidupnya menyanjung sang Nabi Muhammad SAW dengan mata air. Semua akhlak mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memberi gelar Rasulullah SAW dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, bahkan terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Dengan maha penyayang terhadap orang-orang mukmin, jadi tidak heran para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung merasakan sentuhan kelembutan sang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika diteliti lagi kelembutan sang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya terbatas pada orang-orang mukmin saja, tetapi kelembutan sang Rasul juga disentuh oleh para non-muslim sekelilingnya. Bagaimana tidak lembut terhadap non-muslim? Memang Nabi SAW tidak diperintah secara langsung berlemah lembut bagi para pendustanya, seperti
seperti Nabi Musa alaihissalam yang diperintahkan untuk berlemah lembut dalam bertutur kepada Fir'aun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقولا له قولا لبينا لعله يتذكر أو يخشى. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia ingat atau takut. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menegaskan kepada Rasulullah SAW tentang metode kelembutan berdakwah dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Maksudnya urusan peperangan dan hal-hal duniawi lainnya seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya. Selanjutnya untuk aplikasi selanjutnya penerapannya dibacakan oleh Akhuna Egy. Baik, terima kasih Akhina Fauzan. Ya itu tadi ya, namanya sudah banyak hadis-hadis atau bahkan Al-Quran langsung yang menjelaskan bahwa jangan kita akhlak Rasulullah itu Sallallahu Alaihi Wasallam sangat luar biasa. Maksudnya kelemah lembutan Rasulullah dalam menyingkapi semua perkara-perkara atau kejadian, baik itu berkaitan dengan dakwah, kejakan, semuanya mengenai kelemah lembutan. Tidak ada Rasulullah menggunakan cara yang kasar, ekstrim, itu tidak ada, karena sudah banyak hadis yang menjelaskan maupun Al-Quran. Nah di sini ada suatu perkara yang sangat penting yang harus kita terapkan, yang harus kita aplikasikan atau kita contohkan. Kenapa? Ya karena kita hidup di dunia ini mau yang terbaik. Kalau mau yang terbaik, jangan mencontohkan orang-orang yang tidak baik. Ya. Seperti kita mencontohkan pemain bola atau orang-orang artis, itu tidak ada, karena kita ada suri tauladan. Yang harus kita contohkan yaitu Rasulullah, berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari maupun perkara yang lain, kita sudah ada idola. Nah di sini kita bisa mencontohkan ya yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan saat ini. Yang pertama, kita menjadi seorang anak yang berbakti. Nah, Rasul sudah mencontohkan menjadi anak yang seorang berbakti. Kenapa? Beliau sebelum lahir sudah menjadi yatim. Ya, ditinggalkan oleh ayahnya, belum sempat bertemu ayahnya, lalu kemudian ditinggalkan oleh juga ibunya. Tetapi Rasulullah itu tidak pernah satu kali pun membuat susah orang tuanya. Tidak pernah Rasulullah bikin susah orang lain. Bahkan semuanya itu ikut senang, terbantu karena Rasulullah. Nah,
Setelah dewasa, tidak pernah lupa Rasulullah SAW mendoakan orang tuanya. Bahkan Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk menghormati orang tuanya, untuk selalu mendoakan orang tuanya, baik yang sudah meninggal maupun yang masih ada. Nah, itu Rasul sudah mencontohkan untuk kita bagi orang yang kecil, seorang anak, bagaimana caranya berbakti kepada orang tua, baik orang tuanya masih ada maupun sudah meninggal. Kemudian poin yang kedua yang kita dapat petik dari hikmah tauladan Rasulullah ini yaitu seorang suami yang penuh cinta. Nah, ini luar biasa bagi bapak-bapak yang sudah memiliki istri. Nah, ini persiapan untuk kita juga. Yang belum gimana? Ini persiapan belum buat yang dulu. Apa maksudnya? Jadi kita tahu sendiri bahwa istri Rasulullah SAW itu tidak satu, maksudnya banyak kan? Jadi semua istri-istrinya itu rukun. Coba baca sejarah-sejarah istri Rasul ya, sahabiat Rasulullah. Banyak kita temukan beliau itu bahkan akrab kayak teman dekat. Karena kenapa? Rasul sendiri mengajarkan istri-istrinya ini loh, cara adil itu bagaimana, cinta kasih itu gimana. Nah, itu bagi seorang suami ini harus kita jadikan rujukan, belajar dari Rasul agar istrinya nyaman gitu. Nah, itu seorang suami yang penuh cinta. Baik, kemudian yang ketiga ada lagi yang dapat kita pelajari, yang dapat kita aplikasikan di kehidupan kita, yaitu seorang ayah yang penuh kasih. Beda ya. Yang tadi yang pertama yaitu seorang anak yang berbakti. Yang kedua seorang suami yang penuh cinta. Lalu yang ketiga seorang ayah yang penuh kasih. Mengapa? Nabi Muhammad SAW ya tidak pernah membedakan anaknya atau pilih kasih. Ya. Anak Rasulullah kan banyak kan? Ya. Bahkan poin yang ketiga ini seorang ayah yang penuh kasih boleh ditambahkan yang penuh romantis gitu. Iya. Kenapa? Ada suatu kisah sering Rasulullah pulang perang ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pulang perang itu kan, jadi tubuh Rasul itu berlumuran darah, ya. Jadi kalau pulang Fatimah itu anaknya itu selalu melihat Rasul itu dengan ratapan yang sangat sedih. Ya Allah ayah istilahnya. Nah, apa tindakan Rasul mengenai ini? Lalu Rasul ini kalau setiap bertemu dengan Fatimah langsung dipeluknya. Kemudian inilah pengorbanan seorang ayah istilahnya kan. Nah, inilah hubungan sangat romantis antara ayah dan anak yang penuh cinta. Nah, ini seorang ayah yang penuh kasih. Saudaraku yang dirahmati Allah, yang kita hormati guru kita Ustaz Sulahuddin. Kemudian yang keempat yang hikmah yang dapat kita petik yaitu seorang kakek yang penyayang. Ya, beda. Kalau tadi anak, kemudian suami, kemudian ayah. Nah, yang keempat ini adalah seorang kakek yang penyayang. Ya. Yang kita tahu sendiri, kalau kita sering baca, yaitu Rasul ini memiliki 2 cucu. Sangat sayang beliau ini. Cucunya ini anak daripada Fatimah, suaminya Ali bin Abi Thalib. Ya, keduanya bernama Hasan dan Husain. Ya. Kenapa dia penyayang? Karena Rasul ini sangat sayang kepada Hasan dan Husain. Bahkan Rasul sering ini pada suatu ketika Rasul ini mengerjakan sholat, ya, mengerjakan sholat pada posisi sujud. Jadi entah Hasan atau Husain ini bermain di punggungnya ini Hasan dan Husain. Saudaraku yang dirahmati Allah, saudaraku masih memperhatikan ya? Insyaallah luar biasa. Ini adalah hikmah. Iya, hikmah. Jadi kita tidak boleh ngantuk. Iya, karena ini harus perlu kita terapkan di keluarga kita. Jarang-jarang ini.
Nah, jadi suatu ketika Hasan dan Husain itu akhirnya Fauzan bermain di punggungnya Rasul ini. Jadi langsung diambil Rasul gitu, diambil Rasul, sholat terus, melanjutkan sholat gitu. Nah ini bahwa seorang kakek ini penyayang gitu, nggak marah, diganggu sholatnya nggak marah, bahkan menggendong anaknya Hasan atau Husain ini cucunya, langsung sholatnya sampai selesai. Ini membuktikan bahwa sang kakek yang penuh sayang terhadap cucunya. Baik saudaraku yang dirahmati Allah, ada juga yang terakhir mungkin ya, ini ya yang harus kita ketahui. Jadi Rasul itu sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Nah, jadi seorang yang pemimpin ya harus bijaksana dan adil. Nggak boleh nggak adil. Seperti presiden kan pemimpin harus adil. Kalau nggak adil, coret aja namanya. Nah itu saudaraku yang dirahmati Allah, guru kita yang kita hormati, mungkin itu yang dapat kita sampaikan berkaitan tentang kelembutan akhlak daripada Rasulullah, karena sudah banyak hadis dan Al-Quran telah menjelaskan bahwa ini ya poin yang sangat penting. Jadi Allah memuji Rasulullah SAW itu bukan karena kakinya berdarah mengerjakan sholat istilahnya ibadat ya luka misalnya, bukan karena keberanian Rasulullah dalam memegang pedang atau berperang di jalan Allah, bukan karena sodako Rasulullah yang beribu-ribu miliar istilahnya kan yang dikeluarkan di jalan Allah, tetapi di surat Al-Quran surat Al-Qalam ya kalau nggak salah ayat keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah. Allah sendiri memuji akhlak Rasulullah ini luar biasa, karena sudah ada akhlak Rasulullah. Ini menandakan bahwa Rasul ini memiliki akhlak yang mulia, tutur kata yang mulia. Jadi kesimpulan hadis ini bahwa kita harus mencontohkan beliau, harus kita idolakan, jadi rujukan. Ya mungkin itu saudaraku dirahmati Allah yang dapat kita sampaikan. Mungkin barangkali ada ya banyak mungkin pertanyaan-pertanyaan yang kurang paham ya, karena maklum kita lagi belajar juga. Ada pertanyaan silakan. Kita nampung pertanyaan. Nampung ya. Kalau sama lain nggak ditampung. Orang dong. Padahal oke, insyaallah. Tawadul. Nah, Bisa. Menyimpan banyak pertanyaan. aja kita selalu siap Ustaz. Bisa benar. Insyaallah. Nanya boleh nggak enak? Pak Riki, Pak Syam, Mungkin diskusi lebih enak. Ya, diskusi aja. Suara berkaitan dengan kelembutan dan yang lain-lain.